Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas buka bersama saya Fagi Zamuklis. Oke ya, sudah 2 tahun berlalu kita lanjutin lagi untuk tutorial OOP-nya nih ya. Kita masuk ke deep dive inheritance teman-teman semua. Dimana kita sebelumnya ya itu udah belajar tentang pengenalan inheritance ya, dimana kita bisa ngambil properti atau misalkan bisa ngambil juga method ya dari kelas di parent-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba ya, itu adalah gimana caranya kita ya sekarang coba mengenal tentang inheritance lebih dalam ya. Nah, sekarang kita ingin lihat dulu nih ya tentang apa sebenarnya ya si objek dari si child-nya atau anaknya itu berlaku ya dari si objek induknya. Oke. Nah, sekarang kita dengan mudah aja kita bikin aja teman-teman semua ya. Kita include IOStream kita ya. Terus juga ini kita include aja si string ya. Include string ya, jadi seperti nanti kita butuh. Nah, kita bikin dulu pertama adalah kelas hero yang seperti udah kita buat sebelumnya. Nah, lalu di sini ya jangan lupa ini adalah titik koma di bawah situ. Terus kita bikin di sini ada public ya. Terus kita punya misalkan kita punya integer ya, ini adalah HP ya, terus integer ini adalah misalkan base damage kayak gitu ya. Nah, ini mungkin kalau misalkan saya mau tulis ini adalah 4 bytes ya. Nah, lalu di sini kita juga punya itu adalah ini 4 bytes juga ya teman-teman semua. Ini adalah 4 bytes juga ya. Udah kayak gitu. Nah, terus kita punya inheritance-nya atau child-nya itu adalah kelas May gitu ya. Terus kita bikin di sini adalah public hero ya. Kayak gini aja. Oke. Terus kita punya di sini adalah public. Oke. Terus kita punya misalkan si mage ini dia punya magic power ya. Magic power kayak gitu. Oke. Ini juga sama, ini akan 4 bytes juga teman-teman semua ya. Dan ini titik koma jangan lupa di bawahnya. Oke, kayak gitu aja, gampang banget. Nah, lalu di sini saya ingin coba lihat di mainnya ya, dimana bagaimana si ini ya, si mage ini dia mengambil dari hero ya. Nah, coba sekarang kita bikin misalkan kita punya ini adalah si mage-nya ya dengan parse, oke, untuk si hero kita punya si out ya, terus kita bikin gini, terus kita kasih di sini adalah ukuran ya hero, oke, kayak gitu aja. Terus kita bikin ini size of ya, terus kita kasih hero di sini, oke, terus kita kasih di sini adalah bytes ya, dan kita kasih di sini end line kayak gitu ya. Oke, kita akan tambahin dulu lupa di sini adalah using std gitu semua. Oke. Ya, jadi sekarang std-nya bisa langsung kita pakai using namespace ya, lupa. Oke, kayak gitu aja. Langsung saya akan kita run task build, kita all build C++. Oke, ya, terus kita coba bin. Ya, ini adalah app.out ya. Oke, itu ya. Jadi sekarang kita punya bahwa hero adalah 8 bytes ya. Nah, ini juga saya akan coba lihat untuk yang bagian si mage ya. Jadi ini adalah si mage ya. Berapa bytes dia? Coba kita running lagi ya. Kita all build C++. Oke, sudah. Kita keluarin lagi. Nah, dia harusnya jadi 12 bytes ya. Jadi ini adalah untuk si mage jadi 12 bytes. Kenapa? Karena lihat di sini 44 ditambah 4 jadinya 12 ya. Kalau yang hero aja dia hanya 8 bytes. Kalau tambahin si mage di mana dia sudah mengambil si inheritance dari public hero jadinya nambah aja 12 bytes. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa memang kalau misalkan kita inheritance gini jadinya dia punya 2 buah ya kelas yang disubuhkan gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat dari segi pengalamatan ya. Jadi nggak afdol kayaknya kalau kita tidak membuat pengalamatannya ya. Jadi ini adalah alamat memori ya si varse, oke. Kayak gitu aja. Udah cukup ini yang lain ya. Lalu kita bikin lagi si out. Nah, di sini kita bentar, ini udah ya. Kita bikin adalah alamat ya. Terus si objeknya ini si varse, oke. Itu di mana? Ini kita bisa langsung aja bikin gini, kita kasih pointer varse ya. Bukan pointer situ referensinya ya. Kayak gini. Nah, sekarang saya mau coba lihat lagi yang lain ya. Kita punya .hp ya, kita punya .base damage ya. Terus kita punya ini adalah magic power ya.
Nah, terus kita punya di sini objeknya, ini adalah si HP, ya, terus ini adalah si base damage, ya, terus ini adalah magic power, kayak gitu aja. Kita all build lagi. Oke, sudah kita jalanin bin app.out ya. Nah ini dia ya. Kalau kita lihat si objek varnya adalah ini. Lalu dari pertama adalah bagian yang si HP dia ada di setelahnya. Lalu ditambah 4 byte jadi yang ini. Ditambah lagi 4 byte jadi yang ini. Oke. Easy enough teman semua ya. Itu adalah untuk jangan lupa return 0 di sini ya, lupa. Nah, kayak gini ya. Oke. Jadi itu adalah bukti bahwa memang ya si memorinya masing-masing itu punya ambil bagian ya dari si antara yang bagian parent sama yang childnya. Oke, keren ya. Nah, jadi setiap properti di sini dia mengambil alamat yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau dilihat memang si anak ini dia cuman nge-extend aja ya. Jadi tetap ya yang bagian atas tetap di situ si alamatnya. Nah, ini dia akan nge-extend nambahin si magic power di bawahnya ya. Itu aja intinya teman semua. Nah, sekarang jadi kalau si bagian mage ini dia sebenarnya itu hanya membungkus saja ya. Jadi tetap kalau misalkan kita lihat referensinya tetap si mage ya. Tapi kalau dari segi alamat dia tetap ya menggunakan yang bagian hero-nya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di bagian function ya. Nanti di sini kita akan lihat bahwa function itu bisa juga kita lihat ya. Coba kita sekarang bikin aja void di sini, terus kita bikin serang ya. Coba kita punya integer, terus kita punya damage fisik misalkan kayak gini ya. Terus kita bikin cout aja yang gampang kayak gini, terus kita bikin serang ya misalkan dengan pedang. Oke. Terus kita kasih di sini adalah damage fisik ya kayak gitu. Terus kita kasih ini adalah damage ya. Oke, endline ini kayaknya kita kayak gitu aja biar kelihatan enak. Terus kita punya void ya, serang. Terus kita punya di sini ada double. Nah, kita coba ya pakai lihat untuk bagian overridingnya ya. Ini adalah true kayak gitu. Terus kita bikin gini, cout. Ya, kita bikin gini, ini adalah serang dengan serang true damage misalkan ya. Kayak gitu. Oke, terus kita kasih di sini. Ya, kita kasih di sini adalah damage true. Oke, terus kita kasih gini dan kita kasih di sini adalah damage ya. Endline. Oke. Nah, sekarang berarti si mage itu akan punya 2 buah void ini. Oke? Gampang ya? Gampang. Oke, sekarang kita akan coba ya bikin lagi. Misalkan ya, kita punya kelas ini adalah marksman. Ya, misalkan marksman ini adalah public hero juga. Ya. Nah, sekarang si marksman karena dia itu punya pedang, oke ya. Jadi kita bikin gini ya. Void serang. Nah, sekarang lihat itu kan ada integer double ya. Coba saya ingin bikin ini jadi string ya, terus tipe peluru misalkan ya. Nah, sekarang coba kita bikin cout. Nah, berarti kan harusnya ini itu bisa mengoverride yang atas ya. Coba kita kasih tembak di sini. Ya, peluru tipe kayak gitu ya. Terus kita bikin sini adalah tipe peluru ya. Oke, gampang aja kayak gitu teman-teman semua ya. Nah, sekarang kalau kita ke bagian bawah, maka sekarang kita bikin misalkan baru lagi di bawah sini ya. Saya mau bikin di sini adalah misalkan marksman. Itu adalah Layla misalkan ya. Nah, marksman adalah Layla, marksman ya. Nah, ini dia. Oke. Jangan lupa titik koma ya. Oke, ini juga sama, ini juga jangan lupa titik koma ya. Oke. Sip ya, udah aman. Jadi ini nggak harus titik koma sih. Ini kelihatan udah lama nggak ngeprogram C++ ya. Oke, nah sekarang coba kita compile dulu deh ya. Jadi ini sekarang kalau kita compile all build C++ ya, tidak ada error. Oke, mantap. Ini kita clear dulu deh. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ya, sekarang kita coba Layla titik serang ya. Misalkan kita punya di sini adalah armor piercing, itu adalah si tipe pelurunya ya. Oke. Nah, sekarang coba kita serang. Boom. Ya, kita all build C++. Udah. Oh, nggak error. Mantap.
Nah sekarang kalau kita jalanin si bin out app.out, maka lihat sekarang tembak peluru tipe armor piercing ini jalan ya, jalan. Nah kenapa jalan? Karena dia itu ngambil yang bagian ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang Layla titik serang, kita ambil yang bagian atas ya, yang bagian ini. Berarti kan dia menginherit si serang dan serang ini ya. Coba kita kasih di sini, kita kasih serang 100 gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita compile? Nah, dia error ya. Kenapa dia error? Karena ya di sini dia error karena ya kalau misalkan kita lihat bahwa kan tadi misalnya kalau kita pakai yang si public damage ini, yang integer HP dan base damage ini, dia bisa langsung dipakai ya. Nah, sedangkan sekarang untuk bagian void serang itu kan dia di sini sebenarnya nggak ada ya, dan dia itu mengoverride yang ada di atas. Terus kenapa kita jadi nggak bisa ngambil yang dari si hero yang serang 100 ini? Itu kan berarti yang ini ya, integer damage fisik nih. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat si anak kelasnya, si marksman ini, dia itu bikin fungsi yang sama, itu adalah serang ya, dimana dia akan nutupin serang yang ada di bagian atasnya yang ini ya. Jadi yang ini bakal nutupin dua yang di atas ya. Nah ini namanya adalah shadowing ya, dimana fungsi jari milik bapaknya atau misalkan si ibunya ya, si hero inilah ya, parentnya ya, ini akan ketutup ya. Nah jadi si compiler cuman ngelihat adanya cuman yang ini aja, jadi yang ini nggak di compile ya. Nah sekarang gimana caranya ya supaya kita tahu si bagian marksman ya, hero juga pakai yang dua ini gitu. Nah gimana caranya? Nah caranya adalah kita itu bisa nambahin ya di bagian si marksman supaya semuanya kepake ya. Jadi ini adalah salah satu lagi tambahan untuk inheritance ya, itu adalah menggunakan using ya hero titik dua serang ya. Itu adalah namespace-nya adalah si hero ya, dan kita ambil serang metodenya dua-duanya yang ada di atas sana ya, sehingga kita bisa pakai semua ya properties yang ada di hero-nya gitu, yang ada di parent-nya ya. Nah sekarang kalau kita coba, ini coba kita matiin dulu ya, ini kita clear aja. Nah sekarang kalau kita compile lagi, nah nggak error teman-teman semua ya. Jadi kalau kita bin ya app.out, oke ya, sekarang dua-duanya jalan ya. Jadi yang tembak peluru jalan, yang serang dengan pedang 100 damage jalan gitu ya. Oke ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan using kayak tadi ya, yang ini itu mengambil semua ya metode yang ada di bagian parent ya. Ya, ini jadi kita itu literal ya. Jadi kalau di C++ saat kita menginherit sesuatu apalagi dengan metode yang sama dan kita mau implement juga yang bagian ini, maka kita menggunakan using di sini ya supaya dia itu tidak tertutup oleh si void serang yang kita buat di bawah ya. Jadi sebenarnya ini tuh mirip-mirip juga sama si using namespace std ya, tapi di sini khusus untuk bagian inheritance saja kita bisa menggunakan kayak gitu ya. Oke, keren ya. Nah, sekarang di bagian selanjutnya itu adalah object slicing ya. Coba kita bikin. Di sini adalah void ya. Misalkan saya punya sebuah method atau sebuah fungsi yang global ya, itu adalah base heal. Oke. Nah, misalkan saya mau base heal, hero-nya kita kasih hero di sini ya, kecil ya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang di sini dia tidak menggunakan pointer ya. Nah, coba kita kasih di sini adalah hero dot coba HP ya, kita tambahin dia jadi 500 ya. Kayak gini. Oke, terus kita cout ya, terus kita bikin gini ya. Heal 500 HP ya. Masuk. Oke, kayak gitu. Oke. Endline. Oke ya. Udah beres. Nah, sekarang saya mau coba ya di bawah sini tambahin lagi ya. Misalkan kita kasih mage Eudora ya. Eudora. Oke. Nah, terus kita kasih Eudora ya .hp itu adalah 1000 ya. Oke, terus Eudora ya. Kita kasih magic power. Ingat saat kita kasih magic power karena mage itu adalah dia punya magic power, kita bisa nambahin ya magic power di sini. Oke, biar ingat aja.
Kita kasih 800 kayak gitu. Nah, sekarang coba kita kasih cout. Ya, kita bikin gini. Sebelum heal ya, HP Eudora adalah, coba kita bikin gini, eudora.hp ya. Endline ya. Nah, terus kita base heal Eudora. Oke, dan kita tambahin juga yang di sini. Ini kasih jadi setelah heal lah. Nah, kayak gini ya. Udah jadi moti koma. Eudora itu dia. Coba kita panggil lagi ya, kita rentas, kita build. Oke, tidak ada yang error. Sekarang kita clear dulu, kita keluarin. Itu dia ya. Setelah heal, HP Eudora adalah 1000. Nah, lihat ya. Sebelum heal HP Eudoranya 1000, healnya 500 HP masuk. Setelah heal, HP Eudoranya tetap 1000. Nah, why? Harusnya kan nambah ya. Harusnya nambah nih. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa hasilnya tetap 1000 ya? Harusnya kan ini 1000 terus heal 500 masuk. Harusnya setelah di heal dia jadi 1500 ya. Nah, di sini ada dua masalah teman-teman semua ya. Yang pertama ya, karena di sini dia bukan pasnya by reference karena dia adalah pasnya by value ya. Nah, jadi pertama itu adalah kalau pas by value yang diubah itu cuman kopiannya aja di dalam fungsi. Jadi ini adalah kopiannya ya. Jadi saat kita copy, jadi ini saat dia masuk ke sini ya, dia itu kopiannya ya. Jadi kalau misalkan di sini coba ya kita bikin cout. Saya bikin di bawahnya deh ya. Cout kayak gini, terus ini adalah HP di dalam fungsi ya. Kalau misalkan kita lihat, maka hasilnya itu adalah, coba ya kita bikin hero.hp kayak gitu aja, terus endline ya. Terus ini saya compile ya, saya compile dulu semuanya. Udah, terus ini kita clear dan kita buka kayak gini. Lihat, di dalamnya itu 1500 teman semua ya, yang di dalam sini. Tapi saat ini udah selesai ya. Yang ini itu dia tidak lagi dilihat gitu, karena yang tadi itu dirubah hanya di dalamnya saja. Jadi yang ini nggak berubah sama sekali ya. Nah, bahkan coba kalau misalkan saya mau tambahin lagi di bawahnya ya. Sekarang kalau saya mau ngambil magic power, harusnya ya ini adalah magic power kayak gitu. Nah, harusnya lihat, ini adalah hero dan di sini adalah Eudora ya, dia adalah mage. Kita masukin ke dalam sini, di mana di sini adalah hero. Apa yang terjadi? Lihat, dia merah ya. Kenapa? Karena dipaksa si mage ini kan tadi berapa byte? 12 byte ya. Nah, 12 byte dengan tambahan di bagian ini magic power. Tapi saat dia masuk ke base heal, ini adalah dalam hero, berarti kan ini hanya 8 byte ya. Jadi si magic powernya itu akan dipotong teman semua. Dia akan hilang karena dia tidak punya di bagian hero yang atas ini. Gitu ya. Nah, terus gimana caranya supaya ini bisa berjalan ya, dan di sini juga bisa tetap jadi nambah? Itu adalah kita jangan ngepassing si kayak gini by value. Berarti dia akan ngopi ya. Nah, sekarang kita kasih coba reference kayak gini. Ya. Kayak gitu. Nah, ini lihat coba ya, kalau kita compile dia akan tetap error ya. Kenapa? Karena di bagian sini ya tetap 8 byte ya. Nah, coba ini kita hapus saja ya. Jadi itu tidak akan bisa tertolong teman-teman semua ya. Jadi tetap kalau misalkan kita lihat yang di passingnya itu adalah bentuknya hero kelasnya, maka dia akan terpotong ya. Nah, tapi sekarang kalau kita pakai juga reference kayak tadi ya, kayak gini, yang terjadi adalah kalau kita running teman-teman semua lihat. Sekarang si HP-nya Eudora jadi nambah 1500 ya. Jadi sama. Nah, dengan kayak gini berarti Eudora ini dengan yang kita masukin ke sini itu adalah punya objek dan alamat yang sama, sehingga saat kita ubah nilainya dia ikut berubah juga. Nah, jadi hati-hati kalau kita berhubungan dengan yang namanya adalah inheritance. Oke. Jadi kita punya dua hal yang kita pelajari di video kita kali ini. Itu adalah yang pertama ya, tentang bagaimana shadowing saat kita bikin sebuah metode yang sama dengan yang ada di bagian atas, dia akan saling bertumpuk dan compiler akan cuman lihat yang ini aja ya, kecuali kita tambahkan using
hero serang ini, sehingga nanti kita bisa ambil juga metode yang ada di atas ini ya. Dan selanjutnya adalah saat kita ya memasukkan objek ke dalam sebuah fungsi ya, dia itu akan membuat kopiannya. Oke, akan membuat kopiannya. Nah, ini jadi sama dengan array juga ya. Jadi akan membuat kopiannya. Nah, sekarang dengan begini kita jadi bisa mengakses benar-benar si pointernya ya, data di bagian alamat yang sama dengan yang ada di sini, sehingga kita mendapatkan hasil yang konsisten. Oke, hati-hati di C++, kadang-kadang kita harus lebih detail lagi ya. Oke teman semua, jadi itu ya, itu adalah untuk OOP kita bagian inheritance. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang vtable sama vpointer ya, dimana kita akan lihat mekanisme seperti apa. Nah, jadi see you in the next video, keep coding, stay safe teman-teman semua, keep safe ya, bye.